perempuan ya dok ya. Itu sebenarnya kalau dari segi kesehatan nih ya, sunat buat anak perempuan tuh perlu nggak sih dok? Ada nggak ya manfaat atau dampaknya gitu kalau anak perempuan disunat? Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Di Kamis Medis spesial Ramadan kali ini saya akan bahas tentang sunat pada perempuan. Ada gak sih manfaatnya? Simak terus video ini sampai habis biar kamu dapat insight-nya. Jadi sunat pada perempuan adalah suatu prosedur di mana terjadinya pengangkatan di bagian kelamin wanita atau perempuan, itu baik sebagian atau bahkan ada yang seluruhnya nih. Biasanya hal ini disebut dengan female genital mutilation karena bukan hanya bagian kulup atau bagian bibir kemaluan yang diangkat, bahkan ada juga yang sampai klitorisnya yang diangkat. Jadi sunat pada perempuan ini berdasarkan literatur itu dijumpai banyak di negara-negara Afrika bahkan Timur Tengah. Tapi sejak tahun 1997 sunat pada perempuan ini tidak dilakukan atau dianjurkan oleh WHO nih teman-teman. Jadi WHO atau WHO itu melarang praktek sunat pada perempuan dan juga melarang tenaga medis untuk melakukannya. Secara umum, kenapa tadi dibilang sunat pada perempuan ini adalah female genital mutilation? Karena tidak hanya dilakukan pada bagian labia, tapi juga dilakukan pada bagian klitorisnya, teman-teman. Nah, untuk sunat pada perempuan ini dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah tipe klitoridektomi atau terjadinya pengangkatan sebagian atau seluruh klitorisnya pada organ wanita perempuan. Yang kedua itu tipe dimana sunat perempuannya ini tidak hanya mengangkat bagian klitoris tapi juga mengangkat bagian labia. Labia itu adalah bibir kemaluan nih teman-teman, atau bagian dalam dan luar yang mengelilingi vagina. Tipe yang ketiga biasanya disebut dengan infibulasi. Ini adalah suatu penjahitan labia biar si lubang vagina itu menjadi lebih kecil. Terus ada lagi tipe keempat, ini agak ngilu saya menjelaskannya nih. Jadi tipe yang keempat itu adalah mencakup semua prosedur sunat pada perempuan yang dilakukan tanpa ada tujuan medis nih teman-teman. Jadi dilakukannya biasanya dengan menusuk, membakar, mengikis. Serem banget ya ngebayanginnya juga. Kalau dampaknya sendiri kan bagi laki-laki sunat pada laki-laki itu dari segi Islam dan juga dari segi kesehatan tuh sama ya, sama-sama menyatakan bahwa itu bermanfaat. Nah kalau sunat pada perempuan dari segi dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya penyakit di alat kelamin nih saat terjadinya sunat pada perempuan, bisa menyebabkan kista, bisa menyebabkan abses atau timbulnya nanah nih yang nanti akan terjadi pasiennya jadi demam dan segala macem. Terus juga biasanya terjadi perdarahan. Perdarahan ini terjadi karena terpotongnya pembuluh darah di sekitar organ alat kelamin perempuan tadi gitu. Bisa juga terjadi rasa nyeri yang hebat, yaitu karena terjadinya pemotongan saraf juga nih teman-teman saat terjadi sunat pada perempuan. Terus yang kedua adalah gangguan pada saat berhubungan seksual. Ternyata sunat pada perempuan ini dapat menurunkan libido atau gairah seks pada perempuan. Terus juga bisa nyeri saat berhubungan seks, kesulitan saat penetrasi penis karena tadi ada yang tipe sunatnya itu membuat lubangnya menjadi lebih kecil. Terus penurunan lubrikasi pada saat bersenggama, jadi cairan vaginanya tuh akan terjadi penurunan juga, atau bahkan berkurangnya bisa juga sampai tidak adanya orgasme pada perempuan itu. Terus yang ketiga adalah masalah kesehatan mental. Ini biasanya terjadi pada anak yang usianya sudah mulai sadar nih untuk terjadinya sunat, jadi bukan usia bayi ya. Itu bisa terjadinya depresi atau juga malah trauma. Yang keempat adalah gangguan dalam persalinan. Jadi karena tadi ya lubang vaginanya itu ada yang dilakukan menjadi lebih kecil, ini bisa membuat gangguan pada saat persalinan teman-teman. Jadi untuk
sunat yang tipe 3 atau infibulasi tadi itu akan menyebabkan persalinan lebih lama, lebih sulit, terus juga perdarahannya lebih banyak, dan juga bisa terjadi robekan jalan lahir, bahkan bisa mengancam nyawa ibu dan juga bayinya. Terus yang terakhir adalah gangguan saat buang air kecil atau BAK. Jadi pipisnya tuh terasa nyeri, ada rasa sakit saat pipis, bahkan ada yang sampai tidak bisa buang air kecil. Nah ini kan tapi ada sunatnya yang bagian organ kelaminnya dok, yang bagian vaginanya kok bisa sampai ke situ? Ya bisa jadi karena terjadinya sunat tadi kan juga ada yang sampai yang dilakukan secara paksa, yang tadi yang tipe 4 ya. Nah sekarang misalnya udah telanjur ada yang sunat. Terus gimana nih solusinya? Jadi kalau sudah terlanjur bisa dilakukan prosedur untuk membuka lagi si bagian lubang vaginanya biar lebih besar, yang disebut dengan deinfibulasi. Tapi ada tapinya nih. Prosedur ini hanya membuka bagian si lubang vagina, tapi tidak akan mengembalikan kerusakan jaringan yang telah terjadi karena si sunat pada perempuan tadi telah dilakukan. Nah, operasi deinfibulasi pada wanita yang sudah disunat itu tidak semuanya dilakukan ya teman-teman. Maksudnya nggak semua teman-teman yang telanjur sudah menyunat anaknya atau sudah disunat nih untuk teman-teman perempuan untuk dilakukan deinfibulasi. Jadi ada indikasi medis untuk dilakukan deinfibulasi ini. Yang pertama adalah wanita yang tidak bisa berhubungan seksual, karena tadi kan ada dampaknya ke masalah hubungan seksual ya. Selanjutnya adalah jika tidak bisa buang air kecil atau ada gangguan saat buang air kecil. Terus juga wanita hamil yang beresiko terjadinya gangguan nih saat persalinan. Deinfibulasi ini sebaiknya dilakukan sebelum si perempuan itu hamil, atau bisa juga misalnya dilakukan saat hamil, tapi sebaiknya dilakukan 2 bulan sebelum pasiennya ini melahirkan. Oke teman-teman semuanya, untuk sunat pada perempuan semoga teman-teman bisa mendapat insight-nya ya. Jadi saya dari segi kesehatan membahas bahwa sunat pada perempuan itu banyak sekali dampak yang membuat akhirnya sunat pada perempuan tidak dianjurkan dari segi medis. Tapi balik lagi, untuk sunat pada perempuan ini juga ada yang berdasarkan faktor sosial dan budaya dan juga keyakinan. Jadi saya tidak akan membahas di bagian itu. Ini balik lagi ke teman-teman sendiri untuk mengambil keputusan. Tapi kalau dari segi medis, untuk saat ini penelitian-penelitian menyatakan bahwa sunat pada perempuan tidak dianjurkan. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya. Semoga info ini bermanfaat. Dadah.